Pengalaman pribadi beralih menggunakan HP Xiaomi. Setelah sekitar 17 tahun setia menggunakan Samsung, dimulai dari SKA E700 hingga Galaxy A51, di kuartal 1 2022 ini kita mencoba untuk beralih ke Xiaomi. Selain karena alasan ekonomis, banyak sekali orang yang bilang kalau Xiaomi itu tuh bagus. Dimulai dari David di sini, coba lagi jagat review, multimedia tech, dan hampir semua manusia YouTube yang kita tonton pasti bilang bagus. Ini adalah kesan positif dan negatif kita setelah menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 10s dan kawan-kawannya sekitar 8 bulan. Positifnya pertama, jelas harganya murah. Dari HP Midrange Plus tapi kita mendapatkan performa yang top tier. Tidak ada lag sama sekali, termasuk buat game ringan maupun berat. Yang kedua, charging speednya ini tuh bener-bener menyenangkan. Meski device yang kita pakai itu masih 33 watt, kita tinggal mandi sama berak aja sebentar itu sudah full charge. Apalagi device yang 120 watt kan. Xiaomi ini tuh sebenarnya cocok banget buat teman-teman yang suka bepergian atau sales marketing ya, ngecharge colok cepet nguit, kita cari lagi orderan yang lain. Ketiga, hampir di semua HP Xiaomi itu masih ada fitur infrared blaster. Jadi sangat berguna banget buat kita kaum mageran yang males sambil remote buat nyalain TV, AC, dan lain-lain. Atau misalnya kita lagi di tempat umum kan, pengen iseng gitu pencet-pencet ya kan. Keempat, fitur dual apps dan second storage. Ini bener-bener memudahkan kita yang punya dua akun terpisah, baik untuk kerjaan, urusan pribadi dalam satu HP. Semua aplikasi di Xiaomi itu bisa di dualisme, bukan cuma messenger. Kelima, setahu kita hanya di Xiaomi kita bisa ngeblok koneksi internet dari setiap aplikasi biar nggak muncul iklan yang mengganggu, terutama untuk aplikasi-aplikasi yang kita gunakan secara offline. Namun demikian, meski sangat mendekati kata sempurna untuk sebuah HP murah dengan performa wah, ada dua kekurangan yang menurut kita pribadi sih sangat menyebalkan. Bukan iklannya ya, iklan sih nggak masalah, tapi pertama adalah segi kamera untuk record video. Dari HP mid-range atau flagshipnya yang belasan juta pun menurut kita hasilnya itu jelek. Dari visual ataupun audionya itu berasa kurang, teksturnya selalu berasa oversharp, warnanya jeder, bitrate audionya itu kecil. Menggunakan aplikasi pihak ketiga pun seperti open camera itu tidak terlalu membantu, hasilnya tetap sama aja sih oversharp, entah kenapa. Kalau dari hardware kamera yang diiklankan sih mungkin bagus ya, Sony IMX atau Samsung IMX atau apalah. Tapi untuk optimalisasi softwarenya itu aja yang menurut kita sangat kurang. Sedangkan kalau dipakai buat foto, oke lah, hasilnya lumayan bagus. Buat video aja yang jelek. Selanjutnya untuk masalah video sih sebenarnya masih bisa kita maklumin ya, karena performa yang kita dapat di HP itu tuh luar biasa. Namun yang membuat kita paling nggak betah untuk tetap pakai Xiaomi, entah masalah ini tuh disebut apa, adalah kualitas daripada warna layarnya yang menjadi over kontras, terutama warna kuning dan hijau jika digunakan untuk nonton video. Entah filenya itu dari lokal, Mi Video, dari YouTube, browser, atau lain-lain itu sama semua. Kalau buat nonton video warnanya pasti jadi jelek. Anehnya jika kita nonton dari TikTok atau Instagram, kualitas warnanya itu tetap standar yang bagus. Entah ini tuh permainan dagang konspirasi HP Cina lawan YouTube biar masuk pasarnya ke TikTok semua atau gimana kita nggak tahu ya. Ini cuma suuzon aja. Gini, contoh jelas yang kita maksud itu bisa dibandingkan di dalam MX Player. Jika kita putar video dalam format HW decoder, warnanya itu tuh menjadi over contrast, over sharp seperti yang kita maksud tadi. Entah itu di YouTube, Mi Video, dan lain-lain. Jadinya di MX Player tuh contoh kasusnya seperti ini. Namun jika kita menggunakan yang SW decoder, warnanya itu terlihat menjadi natural bagus, nggak ada masalah yang tadi kita bilang di TikTok ataupun di Instagram. Nah, hal ini yang kita tidak temukan sama sekali di HP Samsung maupun merek lain. Meski buat sebagian orang tidak ada masalah sama sekali atau mereka nggak menemukan perbedaan, sayangnya buat mata kita yang sensitif itu terasa sangat sakit. Sudah kita coba cari berbagai macam solusi di internet, tapi tidak ada thread satupun sama sekali. Awalnya kita pikir solusi itu mungkin di HW Accelerator, di bagian developer option. Jika dimatikan mungkin kualitas buat tonton videonya itu bakal sama seperti SW decoder tadi. Tapi hal itu tuh tidak berefek sama sekali, jadi nggak berguna.
Menurut kita sih ini hanyalah settingan softwarenya atau hanya terjadi di kebanyakan HP Xiaomi yang pakai prosesor MediaTek plus layar AMOLED. Karena warna layar jelek yang kita maksud ini tidak ditemukan sama sekali pada Mi Pad yang pakai layar IPS dan Snapdragon 860. Namun demikian masih kita temukan pada Poco F4 dengan Snapdragon 870. Apakah hanya kita yang merasakan ini atau ada daripada kalian yang juga merasakan masalah ini ya, sensitif terhadap warna di Xiaomi kalau buat nonton video? Kalau ada daripada kalian yang punya masalah seperti ini juga ya, sensitif matanya terhadap warna di Xiaomi dan punya solusi, tolong bantuannya di kolom komentar ya. Oke, itulah tadi keunggulan dan kekurangan yang kita rasakan selama beralih menggunakan HP Xiaomi. Kesimpulannya, jika kalian butuh HP murah performa tinggi untuk gaming dan charging yang sangat cepat, belilah Xiaomi dari mid-range ke atas. Sedangkan jika teman-teman sekalian butuh HP dengan kamera untuk foto, video, dan kualitas layar yang bagus untuk semua aplikasi, bisa beli Samsung seri flagship atau iPhone aja sekalian. Meski ngecharge-nya lama. Ya, semua HP itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Menurut kita Xiaomi juga bagus, tapi minusnya cuma dua itu tadi yang kita sebutkan. Oke, demikianlah video ini. Thank you sudah nonton sampai akhir. Ciao.